Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati, apakah Anda pernah nih berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, tapi sepertinya orang tersebut tidak benar-benar memahami kata-kata yang Anda ucapkan. Nah, ini mungkin orang tersebut mengalami afasia atau ada gangguan di area otaknya sehingga sulit untuk berkomunikasi dan memahami kata-kata dari lawan bicaranya. Ini topik yang akan kita bahas hari ini, tapi sebelum itu kita juga akan membahas fun fact seputar bagaimana menjaga kesehatan otak. Yang pertama adalah rutin beraktivitas fisik. Ya, olahraga ringan kayaknya baik sekali ya untuk bisa kita lakukan setiap hari paling tidak 30 menit, mungkin jalan santai. Ini kan sebuah kegiatan yang murah dan sangat mudah dan pastinya bisa membuat kita lebih refresh karena kan jalan-jalan gitu ya, melihat sekeliling dan bisa membuat kita jadi lebih nyaman. Tapi jangan lupa selalu pakai masker walaupun sedang berolahraga ya. Oke. Selanjutnya adalah konsumsi makanan yang sehat. Makanan apa sih yang bisa membantu kesehatan otak kita? Mungkin ada gandum dengan karbohidrat yang kompleks, ini juga baik untuk kesehatan otak. Selain itu juga ada sayuran-sayuran yang berwarna hijau yang kaya dengan vitamin B12, B6 gitu ya. Ini juga baik loh untuk kesehatan otak. Jadi saat kita makan itu juga membuat kita harus benar-benar memikirkan apakah ini baik untuk tubuh saya atau tidak ya. Oke. Selanjutnya adalah melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Kenapa sih penting untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial? Kan lagi pandemi gitu ya. Gak apa-apa, masih banyak kok caranya untuk kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Karena ini penting sekali loh untuk membangun kesehatan mental kita, kesehatan otak kita juga. Karena saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa bertukar pikiran. Bisa juga meminimalisir adanya potensi demensia. Nah, ini benar-benar bisa kita lakukan dan caranya gampang kok, bisa dengan virtual juga ya walaupun di tengah pandemi ya. Oke, selanjutnya adalah istirahat dan tidur yang berkualitas. Nah, ini yang saat ini kayaknya sulit ya dilakukan oleh orang-orang di kota-kota besar. Kadang-kadang mungkin waktu tidurnya hanya sekitar 4 atau 5 jam saja. Itu pun tidurnya dengan kegelisahan, tidak nyaman, penuh kecemasan. Jadi sebenarnya perlu banget nih kita benar-benar disiplin pada waktu tidur kita. Kalau bisa 6-8 jam dengan kondisi yang nyaman sampai bisa deep gitu tidurnya. Karena dengan kondisi tidur yang berkualitas pastinya bangunnya akan lebih sehat. Nggak ada gejala-gejala kayak sakit kepala, bad mood gitu ya. Jadi jangan sampai baru bangun tidur kita marah-marah sendiri, padahal kita yang salah, kita begadang dan tidak tidur dengan kualitas yang baik. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah hindari risiko yang bisa merusak otak. Apa sih? Banyak banget ya sebenarnya dengan kita bisa melakukan kegiatan yang positif, menjauhi hal-hal yang negatif, ini baik sekali untuk menjaga kesehatan otak. Mungkin jangan terlalu banyak yang suka main games, jangan terlalu lama nih gamers ini untuk berkutat pada gamesnya. Coba lakukan tindakan yang nyata, yang real, yang membuat kalian bisa refresh juga sama otak kalian. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bersama pakarnya, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih tentang aktivitas atau upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otak. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama pakar kita. Di sini sudah tersambung bersama kami lewat sambungan Zoom dengan Dr. Hani Febrina, SSPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Yang akan kita bahas hari ini pastinya menarik, langsung kita sapa saja. Halo Dok, apa kabar? Halo. Oke, dokter, hari ini kita bicara tentang upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otak. Oke, sebenarnya sejauh mana sih kita bisa mengupayakan kesehatan otak kita, Dok, dari faktor eksternal? Dari faktor eksternal untuk mengupayakan kesehatan otak ya, ya pastinya dengan yang mengatur pola hidup sehat, ya, yang seperti tidur yang cukup, terus kemudian olahraga, terus makan makanan yang bergizi, atau melakukan aktivitas
yang sehat yang lainnya. Jadi sejauh itu ya, sepenting itu sebenarnya aktivitas-aktivitas eksternal dari luar itu bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan otak kita yang mungkin otaknya tuh sangat ada di dalam tubuh kita gitu ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan otak itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang juga mungkin membuat olah tubuh kita menjadi sehat gitu ya. Sejauh mana sih aktivitas fisik ini membantu kesehatan otak seseorang, Dok? Pastinya pada saat kita melakukan aktivitas fisik, misalnya olahraga gitu ya, olahraga kan pasti akan meningkatkan atau memperbaiki sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Otomatis dengan aktivitas peredaran darah yang baik atau yang lancar, pasti akan cukup asupan suplai otak ke daerah otak kita. Kemudian karena kan otak kita kan memang nutrisinya hanya dari oksigen maupun dari gula yang dibawa dari darah yang mengalir dari pembuluh darah gitu ya. Nah, dengan aktivitas fisik ini maka aliran darah ke daerah otak kita akhirnya lebih baik ya, lebih lancar, lebih baik, sehingga cukup asupan nutrisi di otak kita. Pada akhirnya otak kita menjadi baik ya untuk buat berpikir, buat konsentrasi, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya aktivitas fisik itu membantu aliran darah kita berjalan lebih baik, lebih lancar, dan asupan oksigen ke area otak yang dibawa oleh darah tadi juga akan terpenuhi dengan baik gitu ya. Saat aktivitas fisik kita atau olahraga kita juga berjalan dengan baik, paling tidak mungkin jalan kaki 30 menit setiap hari, itu juga sudah lumayan membantu, begitu ya, Dok ya? Nah, itu mungkin yang aktivitas fisik yang simpel dan kapan saja bisa dilakukan, tidak terikat waktu ya, bisa pagi hari mungkin, tapi kalau misalnya seseorang sibuk dengan bekerja mungkin bisa dilakukan sore hari. Jadi tidak harus di pagi hari saklek gitu ya, Dok ya, bisa juga kalau sore hari, waktunya kapanpun saat kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk beraktivitas fisik, kayaknya perlu nih kita nyolong waktu ya untuk melakukannya. Oke, selanjutnya adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Sejauh mana nih makanan yang sehat berpengaruh pada kesehatan otak kita? Terus makanannya tuh jenisnya apa aja, Dok? Pastinya kan semua sudah kenal ya, makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, makanan-makanan itu juga pasti kan akan berguna bagi tubuh kita. Otomatis organ-organ yang lain yang kita pelihara juga dari makanan, organ itu sehat, otomatis apa yang akan suplai oksigen ataupun nutrisi yang dibawa dari pembuluh darah tadi juga pasti akan baik gitu ya. Oke, jadi memang perlu sekali nih makanan-makanan itu untuk nggak cuma buat otak ya, untuk seluruh organ tubuh kita memang butuh makanan-makanan yang kualitasnya baik, makanan yang sehat, hindari junk food gitu ya. Dok, kalau bicara tentang spesifik makanannya, benar nggak sih kayak tadi sayuran hijau ataupun gandum, ini adalah jenis-jenis makanan yang baik untuk istilahnya keberlangsungan atau kesehatan otak kita? Ya, prinsipnya sih semua makanan yang selalu digembar-gemborkan untuk makanan sehat ya, ikan, telur gitu, itu semua juga termasuk baik untuk otak. Jadi bukan hanya satu zat atau satu nutrisi tertentu, harusnya memang sudah kompleks semua gabungan dan kombinasi dengan komposisi yang baik. Di situ ada protein, ada karbohidrat yang kompleks gitu ya. Itu juga sangat-sangat membantu untuk kesehatan tubuh dan juga terutama untuk kesehatan otak ya, Dok ya. Oke, selanjutnya adalah melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Sejauh mana sebenarnya kita berkomunikasi? Ini kan juga mungkin ada tukar pikiran gitu ya. Menggunakan otaknya dengan cara yang lebih nyaman, tidak overthinking sendirian gitu di rumah, apalagi tengah pandemi. Sejauh mana bersosialisasi ini membantu kesehatan otak kita, Dok? Dengan kita bersosialisasi artinya kita kan melatih otak kita untuk berpikir, atau misalnya kita berbicara dengan teman kan mungkin kita akan menggunakan melatih memori kita, terus kemudian dengan berkomunikasi sama orang lain ya, kita menggunakan pikiran, mungkin kita akan memilih kata-kata yang baik, atau mungkin kita akan mengingat-ingat kejadian. Itu kan merupakan satu latihan ya, latihan atau untuk mengasah otak itu tetap dipakai untuk berpikir gitu. Oke, karena membuatnya terus berpikir, memorinya diasah, ini yang akhirnya membuat
kita jadi sehat saat kita bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang. Otaknya juga jadi bekerja dengan tepat gitu ya Dok ya. Dok, selanjutnya adalah istirahat dan tidur yang berkualitas. Ini beda nih dengan tidur yang kuantitasnya banyak, yang berkualitas ini jauh lebih penting ya. Sebenarnya tidur yang berkualitas yang memang sangat baik untuk kesehatan otak itu yang seperti apa Dok? Sebenarnya memang tidur yang dia tidak banyak gangguan ya, artinya tidak yang sedikit-sedikit terbangun, sedikit-sedikit terbangun, itu mungkin akan mengganggu. Terus kemudian juga terutama di jam-jam kecil ya, kita bisa bilang seperti jam 1, jam 2, jam 3 itu, di jam-jam itu itulah terjadi regenerasi sel tubuh kita. Nah, apabila jam-jam seperti itu kita kurangi atau kita lewati, tidak kita tidur di jam segitu, mungkin regenerasi sel kita tidak berlangsung secara maksimal, sehingga akhirnya sel-sel yang tidak beregenerasi, akhirnya kita memakai sel-sel yang sudah lama gitu ya, yang harusnya sel-sel lama yang akhirnya kita tidak bisa mencapai maksimal dalam melakukan pekerjaan apapun, atau tidak bisa maksimal dalam berpikir, tadinya seperti itu. Dan biasanya di jam-jam kecil itu kita tidak bisa menggantikan di jam-jam lain, walaupun misalnya besok siangnya kita tidur balas dendam deh sekian jam, biasanya itu tidak tergantikan gitu. Jadi ya memang pentingnya kita tidur di jam tidur kita gitu, dan dengan kualitas tidur yang baik, artinya tidak sering terbangun gitu. Mungkin kita harus posisikan ruangan kita yang nyaman, atau menjauhi dari gangguan-gangguan gitu ya. Jadi benar-benar tidurnya tidur baik gitu ya, tidak terbangun-terbangun. Oke, jadi memang benar-benar yang berkualitas tadi, apalagi di jam-jam kecil ya, kalau bisa tidur kita sudah tidur sebelum waktu itu, jadi regenerasi sel kita juga bisa berjalan baik. Mungkin teman-teman bisa terpecahkan yang selama ini berpikir, kok saya baru tidur jam 3 pagi, saya sudah tidur 8 jam atau 10 jam bahkan gitu ya, tapi kok rasanya masih ngantuk, rasanya masih lemes. Ternyata itu mungkin kita tidak memberikan waktu pada tubuh kita untuk meregenerasi sel kita, karena di jam 1 sampai jam 3 kita masih terjaga. Oke, selanjutnya adalah hindari risiko yang bisa merusak otak. Apa sih risiko yang bisa merusak otak Dok? Bisa dijelaskan nggak sih? Pastinya yang merusak otak dari yang mungkin yang kita lakukan sehari-hari, pasti apalagi sekarang kan kadang-kadang terlalu banyak aktivitas di rumah, akhirnya membuat kita banyak menggunakan gadget ya. Jadi pada saat malam tidurnya jadi kurang, karena mungkin pada saat kita menonton itu di siang hari kita sering tertidur, pada akhirnya malam kita tidurnya juga susah atau sering terbangun, karena sepanjang hari itu kita sudah tertidurnya banyak gitu. Terus kemudian minum-minuman yang beralkohol mungkin ya, terus kemudian penggunaan obat-obatan, itu kan yang pasti akan mengganggu ya. Terus pola makan yang tidak baik juga pasti membuat kita, karena kadang-kadang kita mau tidak ada aktivitas fisik, kita kurangin deh makan kita, akhirnya asupan gula kita kurang. Nah pada saat asupan gula kurang, ya otomatis suplai gula yang ke otak juga pasti akan kurang, dan itu akan membuat kita juga tidak nyaman gitu. Nah, jadi memang aktivitas semacam ini harus dihindari ya, apalagi mungkin kondisinya sekarang kan pandemi lagi meningkat, banyak yang WFH, di rumah saja, mungkin menonton sepanjang hari ditambah minum alkohol. Wah, ini bahaya sekali, jangan sampai kita lakukan, karena kita bisa memberikan potensi besar untuk merusak otak kita sendiri ya. Oke Dok, nanti kita lanjutkan dengan topik kita hari ini, tapi kita harus jeda dulu ya Dok ya. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati masih bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita masih membahas tentang kesehatan otak, terutama adalah gejala atau keluhan terkait kerusakan otak yang menyebabkan seseorang sulit memahami kata-kata orang lain atau afasia ya. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya keluhan atau pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau bisa DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, untuk membahasnya kita masih terhubung dengan Dr. Dwi. Dok, masih bersama saya Dok?
Ya, masih Mbak, Oke, Dok, kita ngobrolin tentang otak gitu ya. Sebenarnya kita mau tanya dulu nih, fungsi otak untuk manusia itu apa sih? Apakah cuma untuk menyimpan memori saja atau justru sebenarnya fungsinya banyak sekali? Ya, jadi seperti ini. Otak itu kan suatu organ yang berada di paling atas ya, kalau dari tubuh manusia kan paling atas, dilindungi oleh tengkorak, terus kemudian ada selaput otaknya juga, dan kemudian otak ini memang fungsinya vital dan kompleks sekali ya, karena dia merupakan suatu pusat sistem saraf yang mengontrol atau mengatur semua aktivitas tubuh kita, termasuk jantung ya, detak jantung, terus kemudian pernafasan, berpikir, emosi. Jadi semua itu diatur di dalam otak gitu. Makanya dia disebut sebagai organ yang vital dan kompleks ya. Organ yang vital, kompleks, dan menjadi sumber kehidupan gitu ya. Karena mungkin pertama kali saat di dalam kandungan juga otak dulu ya organ yang terbentuk. Betul nggak sih, Dok? Dan kalau kita lihatnya tentang menjaga kesehatan otak, sebenarnya di masa kehidupan awal bahkan saat masih menjadi janin, ini begitu jadi masa yang begitu penting untuk menciptakan otak yang sehat. Ya, betul. Makanya ada beberapa diberikan nutrisi tambahan pada ibu hamil ya, untuk sehingga proses pembentukan atau misalnya ada bagian-bagian yang harus tertutup sempurna atau berkembang sempurna itu bisa maksimal, karena itu nanti yang akan mengontrol semua organ-organ yang lain gitu, termasuk organ jantung, organ pernafasan. Nanti yang semua itu dikontrol dari otak. Ada nggak sih makanan atau mungkin vitamin yang pas untuk dikonsumsi ibu hamil untuk kesehatan otak bayinya, Dok? Biasanya sih pemberian asam folat yang seperti itu ya, untuk mencegah gangguan penutupan dari lempeng sarafnya ya. Oke, nah saat sudah terbentuk dengan sempurna gitu ya, sudah dilahirkan seorang bayi ke dunia dengan otak yang baik gitu. Nah, dalam masa perkembangannya ini ternyata kan memang banyak yang bilang bahwa banyak nih mungkin juga jadi market juga ya, dengan DHA, dengan kandungan-kandungan protein yang baik gitu ya, atau dengan susu formula yang dengan kandungan yang begitu kompleks, ini bisa membuat otak anak berkembang dengan baik juga. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih, Dok? Kalau memang iya, sebenarnya kandungan yang tepat untuk kecerdasan atau membuat otak anak sehat tuh seperti apa? Banyak sih penelitian-penelitian tentang itu ya, tapi kan ada juga yang mengatakan tidak terlalu banyak berguna. Tapi kalau memang perkembangan pembentukan si otaknya sudah sempurna, pembentukan otaknya sudah sempurna, tidak ada yang misalnya dia ada yang tidak berkembang maksimal seperti itu ya. Tapi kalau memang pembentukan sempurna, saya rasa itu dasar yang paling baik gitu ya. Kan yang lain itu hanya untuk menstimulasi atau untuk merangsang saja gitu. Jadi memang kalau sudah berkembang dengan baik tidak ada masalah, tinggal di-maintain saja dengan makanan dan nutrisi yang seimbang ya, Dok ya. Tidak berlebihan juga dengan nutrisi yang terkait untuk melakukan atau untuk support gitu perkembangan otak anak gitu ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang otak sendiri, gejala-gejala atau mungkin adanya gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada otak seseorang itu biasanya disebabkan apa? Apakah memang karena ada benturan atau memang ada kerusakan yang bisa terjadi karena pola hidup seseorang? Kalau gangguan pada otak itu biasanya kan paling sering memang disebabkan oleh suatu penyakit, misalnya seseorang memiliki penyakit darah tinggi atau penyakit gula atau penyakit jantung. Nah, itu suatu saat kan mungkin akan menimbulkan penyakit lain ya yang bisa terjadi di otak, misalnya tersumbat pembuluh darah di otak gitu ya. Akhirnya area tertentu di otak itu akan terganggu suplai darahnya, dan area tersebut kurang mendapat nutrisi maupun oksigen, sehingga jaringan otak di bagian itu akan rusak atau mati. Atau bisa juga itu kalau kita bicara dari kelainan dari pembuluh darah ya. Kalau misalnya ada misalnya infeksi di bagian tubuh kita yang lain dan dia masuk ke penembus pelindung otak sehingga masuk ke dalam otak, ya itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada beberapa sel saraf di otak gitu ya. Terus kemudian bisa juga karena trauma ya, misalnya kecelakaan atau terbentur.
hal itu juga bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di bagian-bagian otak gitu. Jadi memang bisa bermacam-macam ya? Ya, bisa dari gangguan pembuluh darah, mungkin alirannya yang tidak bagus, atau mungkin pembuluh darahnya rusak dan pecah gitu ya, atau dia infeksi, atau dia terbentur, atau bisa juga proses degenerasi, artinya penurunan dari fungsi karena mungkin faktor usia, atau ada faktor genetik yang membuat dia proses fungsi otaknya menurun secara drastis gitu. Apa yang menyebabkan fungsi otak seseorang bisa menurun secara drastis? Apakah berkaitan dengan usia atau memang tadi bisa jadi impact karena penyakit tertentu? Ya, bisa juga dari penyakit-penyakit tertentu gitu, dari penyakit tertentu tadi yang kita bilang ya, misalnya kalau dari penyakit dari pembuluh darah mungkin dari stroke, terus atau infeksi di otak, atau mungkin kecelakaan gitu ya, atau trauma di kepala gitu ya, terus kemudian atau memang bisa juga proses usia, tapi memang tidak semua ya. Artinya gini, pada usia lanjut pasti ada pengurangan fungsi karena otomatis kan ada regenerasi selnya ya, gitu. Terus ada juga yang memang karena kelainan genetik, jadi genetik dia pada beberapa orang pada usia muda pun dia sudah mengalami penurunan gitu, penurunan dari sel-sel otak tersebut. Jadi degenerasi harusnya terjadi di usia tua, tapi dia terjadi di usia muda. Itu biasanya kelainannya genetik atau dibawa oleh riwayat keluarganya. Oke, jadi bisa bermacam-macam juga nih sebabnya. Bisa karena memang tadi penyakit, karena usia, tapi juga tidak mutlak karena ada juga yang masih muda sudah mengalami penurunan fungsi otak. Kalau kita bicara tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada otak, pastinya banyak sekali gitu ya. Nah, untuk hari ini kita kan memang terfokus pada afasia sendiri. Boleh dijelaskan nggak sih dok, ini apa dan bentuknya tuh seperti apa? Ya, afasia itu sebenarnya kita kenal sebagai gangguan berkomunikasi ya. Hal ini terjadi akibat adanya kerusakan fungsi bicara atau fungsi berbahasa yang ada di daerah otak ya, di daerah otak kita. Ya memang umumnya area atau fungsi bicara ini umumnya terdapat di area yang dominan. Artinya pada umumnya kan manusia kan menggunakan tangan kiri, sementara kan persarafan kita bersilang ya. Jadi yang mengatur itu adalah otak kanan gitu ya. Tangan kanan mengatur otak kiri gitu ya. Nah, biasanya di area dominan ini yang terdapat fungsi bahasa atau berbicara. Nah, afasia ini terjadi karena ada gangguan di area tersebut gitu. Area tersebut terganggu sehingga komunikasinya dia akan sulit mengalami komunikasi gitu. Banyak berbagai macam, artinya ada yang misalnya dia kesulitan untuk bicara. Orang bicara pada dia mengerti, dia tahu apa yang dibicarakan, tapi dia sulit untuk menjawab atau merespon dari ucapan orang tersebut. Bisa hanya kalimat pendek atau hanya kata saja, atau bisa juga dia tidak bisa ngomong apa-apa, dia hanya mengeluarkan suara-suara saja. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang bentuknya dia berbicara lancar, dia banyak berbicara gitu, dia omongannya lancar, cuman kadang-kadang kalimatnya sulit atau tidak bisa dimengerti orang lain gitu. Jadi pada saat ditanya orang lain, tapi dia menjawabnya yang lain. Jadi bukannya dia nggak bisa, dia bisa bicara, tapi dia menjawabnya yang mungkin rumit dan kadang-kadang sesuatu yang tidak masuk akal dia menjawabnya. Atau bisa juga gangguan bicaranya itu dia tidak bisa mengerti dan tidak bisa menjawab. Jadi kedua-duanya dia nggak bisa. Atau ada juga yang gangguan bicaranya itu misalnya dia bisa menjawab, bisa mengerti, tapi pada saat menyebutkan benda dia tidak bisa menemukan namanya. Misalnya kita kasih dia pulpen gitu ya, terus kita tanya ini benda apa. Nah itu dia sulit menemukan nama si benda itu. Atau misalnya ada gelas, ini apa gitu, nah, dia sulit. Jadi sehingga kan pada saat bicara dia mau mengatakan benda-benda tersebut, dia kesulitan karena dia nggak ketemu si nama benda itu, dia nggak bisa. Gitu. Ada juga gangguan berbahasa dari yang misalnya dia tidak bisa bicara atau sulit mendengar, dan nanti gangguan menulis, membaca, itu biasanya proses karena degenerasi atau kemunduran dari sel-sel saraf. Gitu.
Oke, karena otak juga kan mengirimkan perintah pada organ-organ untuk melakukan sebuah kegiatan. Mungkin untuk afasia ini sendiri memang akhirnya perintah pada komunikasi ini yang menjadi terganggu gitu ya. Dok, selain gejala-gejala yang tadi sulit berkomunikasi, apakah ada gejala fisik lain yang memang dirasakan? Mungkin sakit kepala hebat dulu didahului dengan hal tersebut, atau memang ada gejala-gejala lain yang seperti layaknya penyakit lain, ada demam ataupun ada kondisi-kondisi fisik yang terlihat? Kalau memang penyebab kerusakan area bicara itu misalnya karena gangguan aliran pembuluh darah ya, seperti terjadi pada stroke, mungkin kita bisa melihat keluhan yang lain. Misalnya bisa tadi ada sakit kepala, kemudian mungkin ada kelemahan dari sisi tubuh gitu ya, kelemahan dari satu sisi tubuh, biasanya di daerah sisi tubuh kanan ya, tangan kanan, kaki kanan gitu. Terus kemudian atau mungkin bicaranya juga atau mulutnya terlihat mencong, jadi saat berkumur dia bocor gitu ya. Atau kalau misalnya dia terjadi karena infeksi, misalnya terjadi infeksi di otak sehingga merusak area bicara itu, nah mungkin didahului dengan cerita ada demam atau tanda-tanda infeksi yang lain gitu. Terus kemudian tapi ada beberapa kasus yang memang dia hanya keluhannya sulit diajak bicara atau bicaranya tidak nyambung. Nah ini saya sharing sedikit ya, ada beberapa pasien yang kemudian dibawa nih pada pandemi ini, beberapa yang dia terkena COVID, terus kemudian dia isolasi di rumah atau dia habis dirawat gitu ya. Kemudian beberapa minggu kemudian datang ke saya itu karena keluarganya merasa tidak bisa diajak bicara. Wow. Itu dia bisa jalan, dia bisa menggerakkan tangan, tapi memang pada saat kita tanya dia bingung gitu menjawabnya. Nah, ada juga yang sudah sempat dikonsulkan ke dokter psikiatri karena dianggapnya ini kayaknya stres karena habis isolasi lama. Gitu. Nah akhirnya setelah diperiksa dokter psikiatri dirujuklah ke bagian saraf bahwa ini bukan bagian psikiatri, tapi memang ternyata pada saat diperiksa ya memang ada ada gangguan berbicara gitu. Jadi ada satu kasus cukup unik gitu ya, dia ibunya merasa ini benar gangguan psikiatri gitu ya, sudah dia bawa ke dokter psikiatri, tapi dokter psikiatrinya bilang ini harus ke dokter saraf. Begitu ke saya, memang saya bertanya, dia menjawabnya apa aja gitu. Jadi saya tanya namanya, dia jawabnya ya itu dari tadi. Dan saya tanya namanya siapa? Oh ya itu dari tadi, dan dia cuma begitu. Kemudian saya beberapa kali bertanya, baru saya bilang sama istrinya, bapak ini mengerti yang saya tanyakan, tapi dia agak susah untuk menjawabnya ya. Menjawabnya. Pada saat saya katakan itu, si bapak ini tiba-tiba senang, terus dia menunjuk akhirnya ada orang yang memahami saya gitu ya. Wow, ini menarik sekali dok. Jadi ternyata bisa ya ada sambungannya gitu, ada hubungannya antara COVID lalu ke gangguan saraf. Nah ini nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Nah keluarga Indonesia di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati masih bersama kami, masih membahas tentang afasia, ini gangguan berbicara yang disebabkan oleh gangguan otak ya. Tadi sebelumnya terputus, kita sedang bicara bahwa ternyata ada loh pasien COVID yang habis isoman tiba-tiba sulit gitu ya memahami atau berkomunikasi dengan orang lain yang tadinya disangka mungkin depresi atau stres karena isoman, ternyata bukan, justru ada gangguan pada otaknya. Kita langsung tanya lagi nih dok, sejauh mana sebenarnya COVID ini bisa memengaruhi saraf dan juga otak seseorang? Kalau dilihat tadi dari cerita dokter, banyak juga nih, ada beberapa yang akhirnya punya gangguan komunikasi pasca isoman atau pasca COVID. Bisa dijelaskan dok? Iya, memang pada virus COVID ini kan memang akan terjadi komplikasi pengentalan darah ya. Jadi kita berhubungannya dengan penyakit stroke ujung-ujungnya. Nah, terjadi pengentalan darah sehingga terjadi sumbatan ya di aliran darah di area tertentu. Kebetulan pasien yang tadi saya ceritakan, dia kesulitan menangkap pembicaraan atau dia sulit bicara itu karena ya memang ternyata dia ada pengentalan darah. Mungkin pada saat dia isoman dia tidak mengetahui itu ada pengentalan darah gitu ya. Atau ada beberapa memang kasus yang
setelah dia pulang baru ada pengentalan. Memang jarang sih, biasanya itu sudah pada saat dia dirawat sudah terlihat ya. Tapi ada beberapa kok pada saat pulang dia mulai meningkat atau terjadi pengentalan. Nah kemudian ya mungkin makin pertama karena dia tidak tahu gitu ya, sehingga datangnya sudah terjadi gangguan bicara tadi yang kita anggapnya ini merupakan suatu serangan stroke. Oke, apakah bisa diobati dengan cepat pulih gitu ya? Kalau dilihat ini kan mungkin kalau tadi kerusakan-kerusakan sarafnya atau otaknya karena penyakit-penyakit yang serius gitu ya, atau sudah lama atau menahun. COVID ini mungkin baru terpapar beberapa minggu lalu langsung ada masalah di saraf ataupun otak. Bisa penanganannya lebih cepat tidak sih dok? Atau tidak berpengaruh saat sudah terpapar atau ada kerusakan, penanganannya akan sama lamanya? Ya, biasanya kan kalau kita bicara pada pasien yang setelah pada COVID ya, pasien COVID ini ya pastinya pada saat kita periksakan memang ada pengentalan darah, kemudian kita memberikan pengencer darah ya, kita memberikan pengencer darah sampai dia kembali bagus. Nah sementara dengan gangguannya tadi ya kita usahakan dengan mungkin terapi bicara dan ada beberapa obat-obatan yang untuk memperbaiki si fungsinya tersebut. Artinya selain kita bawa dia terapi bicara, kita bawa juga kita berikan juga obat-obat yang untuk memperbaiki fungsi area tersebut gitu. Tapi sebenarnya pengentalannya sendiri kan terjadi akibat adanya infeksi virus. Nah begitu infeksinya selesai ya biasanya dia tidak akan terus-terusan mengental terus. Jadi artinya yang sudah terjadi ya kita kasih pengencer, ya setelah itu kita lihat sudah kembali normal, pengentalannya tidak terjadi lagi. Nah tinggal kita perbaiki lah gitu. Artinya gangguan bicaranya ya dari beberapa pasien saya lihat sekarang sudah mulai bisa komunikasi dengan baik, bahkan sudah mulai bekerja lagi. Walaupun memang ada beberapa yang dia artinya tidak semua 100% seperti sebelum dia sakit ya. Ada yang kadang-kadang dia masih suka lupa nih namain, padahal itu sebenarnya pekerjaan dia yang sudah rutin bertahun-tahun dia kerjakan, tapi itu dia lupa namanya gitu misalnya, padahal dia sering mencatat itu tapi dia itu lupa namanya, itu ada ya. Saya bilang kayak gitu kita latih pelan-pelan aja, jadi seperti kayak ya kita input data ulang aja gitu ya ke otaknya gitu. Seperti itu sih. Baik, memang jadi ada terapi-terapi khusus juga untuk bisa menangani kondisi ini. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita akan baca DM dulu dari pemirsa dok, dari @wahyuni. Isi DM-nya adalah, dok, anak saya usianya 2 tahun, susah sekali memahami omongan orang lain termasuk saya. Apakah ada pengaruh dari kinerja otaknya? Terapi apa yang bagus? Terima kasih. Baik, ini usianya 2 tahun dok, masih sulit untuk memahami kata-kata dari orang tuanya atau dari orang lain. Terapi apa yang bagus ya dok? Apakah ini masuk dalam kondisi kerusakan saraf atau otak? Silakan dok dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, pasti kan pertama-tama kita harus tahu dulu masalah pada anak ini kan, karena kan kalau pada anak-anak kita nggak bisa langsung bilang dia afasia, karena ada juga gangguan misalnya speech delay gitu ya. Jadi kan pasti harus diperiksa lebih lanjut untuk ke ahlinya. Nanti pasti diperiksakan ke tumbuh kembang, bagaimana perkembangannya. Selain untuk bicaranya, ada nggak gangguan perkembangan yang lain, mungkin dari motoriknya dan yang lain-lain gitu ya. Terus kemudian pasti akan dilakukan pemeriksaan juga oleh dokter saraf, biasanya dokter saraf anak. Nanti mungkin akan dilakukan MRI dan sebagainya. Ada nggak kerusakan secara anatomis di bagian-bagian yang memang kita anggap sebagai bagian untuk fungsi bicara itu, gitu. Nah, selain kita mencari penyebabnya, yang pasti kan untuk mengobati itu kan kita harus mencari dulu dasar penyebab penyakitnya. Itu yang paling baik kita lakukan pengobatan ya. Setelah kita mengetahui masalahnya, baru kita akan lakukan pengobatannya dan yang pasti untuk melatihnya juga kita perlu dilakukan terapi bicara biasanya pada anak-anak yang mungkin spesifiknya juga bisa dilakukan terapi bicara gitu. Jadi harus kita kenali dulu apakah memang ini ada gangguan dalam perkembangannya atau memang ada kerusakan area bicaranya. Oke, jadi untuk anak-anak memang istilahnya deteksinya harus lebih jauh juga ya, diceknya lebih dalam lagi karena memang
masih dalam masa pertumbuhan, banyak sekali kondisi-kondisi yang bisa memungkinkan terjadinya keterlambatan memahami komunikasi, keterlambatan bicara. Jadi perlu istilahnya sinergi dari berbagai pihak, bukan hanya dokter saraf gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Wahyuni, semoga bisa diterapkan dan bisa langsung ditangani kondisi putri atau putranya ya. Oke, Dok, lanjut lagi pada terapi tadi, terapi afasia. Apa sih yang bisa dilakukan? Tadi kan memang kalau untuk pasien COVID karena ada pengentalan darah, jadi mungkin terjadilah penyumbatan di beberapa bagian yang mengarah pada otak sehingga adanya kesulitan berkomunikasi. Nah, untuk penyakit afasia sendiri yang memang terjadi secara natural tanpa ada COVID ataupun memang karena ada penyakit lain, terapi yang dilakukan itu biasanya apa, Dok? Pasti kembali lagi kalau terapi itu kita pasti tergantung dari penyebabnya. Kalau memang dia penyebabnya adalah serangan stroke, ya pasti yang terapi dasar untuk mengobatinya pasti kita tangani ya stroke-nya. Terus kemudian faktor resiko terjadi stroke-nya itu pun harus kita tangani baik. Misalnya faktornya darah tinggi yang mungkin harus terkontrol dengan baik. Terus kemudian misalnya dia ada penyakit gula, dan mungkin itu juga harus ditangani dengan baik. Atau misalnya dia ada gangguan jantung dan lainnya. Nah, kemudian atau misalnya dia karena penyakit infeksi ya yang menyerang sampai ke otak. Nah, ini penyakit infeksi ini juga harus diketahui secara jelas penyakit infeksi ini yang apa jenisnya ya, misalnya yang paling sering kan mungkin infeksi otak di Indonesia itu paling sering dari TBC ya. Pastikan pengobatan TBC-nya harus sampai tuntas gitu ya. Nah, artinya kita kita atasi dulu penyebab sakit dasarnya apa yang menyebabkan kerusakan di area bicara itu gitu ya. Nah, untuk memperbaiki daerah yang rusaknya ini pasti ada latihan-latihan yang seperti tadi saya bilang, mungkin ada terapi bicara, terus kemudian ada obat-obat yang dibutuhkan untuk merangsang perbaikan di area tersebut. Gitu. Oke, jadi intinya saat ini disebabkan oleh penyakit lain, memang penyakit intinya ini harus disembuhkan dulu agar tidak terlalu banyak lagi impact-nya ya pada saraf ataupun otak seseorang. Setelah disembuhkan juga didampingi dengan terapi-terapi lain yang membuat seseorang lebih mudah lagi untuk istilahnya menuju kesembuhannya agar bisa berkomunikasi dengan baik. Dok, saat seseorang sudah mengalami afasia, mungkinkah dia bisa berkomunikasi dengan normal seperti sedia kala? Kalau memang kita mengenalinya secara dini ya, kita langsung mengenalinya, ya biasanya sih umumnya saya lihat memang ada perbaikan dari mulai memang kita latih bicaranya, terus kemudian ya tadi dengan obat-obatan, ada beberapa obat-obatan yang kita berikan. Nah, nanti kita akan lihat perkembangannya. Memang nggak langsung dia bicara lancar seperti semula, pasti dia bertahap. Mulai mungkin produksi katanya mulai banyak. Atau mungkin kalau misalnya gangguannya pemahaman, dia mulai sedikit-sedikit memahami, tapi mungkin belum 100% dan itu butuh tahapan-tahapan. Berapa lamanya mungkin masing-masing tergantung dari usia ataupun tergantung dari kerusakan ataupun tergantung dari bagaimana nih, apakah dia memang di rumah juga rutin keluarganya atau orang sekitarnya merangsang untuk dia berlatih bicara gitu. Oke. Dok, apa sih yang terjadi jika kita sebenarnya sudah memahami betul nih, kayaknya tanda-tandanya sudah ada nih pada salah satu anggota keluarga saya, tapi karena masih sulit untuk mungkin mengakses medis juga dengan biaya juga misalkan gitu ya, apakah ada dampak jangka panjang atau bisa menyebabkan sampai ke kematian jika ini tidak ditangani dengan baik? Kalau memang penyebabnya adalah misalnya kerusakan otak karena tumor misalnya, ya pastinya kalau tidak ditangani segera di penyebabnya, ya pasti kan si tumornya akan terus berkembang. Ya pada akhirnya dia akan menjadi kematian atau infeksi misalnya terjadinya karena infeksi ya kalau tidak pernah ditangani penyakit dasarnya ya infeksinya akan semakin berat ya pasti akan menyebabkan kematian. Itu kalau komplikasi yang kita anggap ekstrim ya. Tapi kalau komplikasi yang ringan ya beberapa pasien-pasien dengan stroke yang memang kesulitan bicara biasanya dia akan mengalami depresi gitu ya. Karena komunikasinya sulit, terus kadang-kadang yang diajak mungkin orang sekitarnya juga mungkin karena lelah merawat dan mendampingi, akhirnya juga emosi lawan teman hidupnya atau orang sekitarnya.
akhirnya dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak berguna gitu ya. Itu jadi membuat kualitas hidupnya semakin menurun karena dia menjadi depresi gitu. Baik, justru malah bisa terjadi merambah pada penyakit psikis setelah ini, ada mental issue setelah sekian lama sulit sekali berkomunikasi dengan orang, support system juga kurang gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kalau kita sudah membahas ya jauh sekali secara tuntas sebenarnya apa itu afasia, bagaimana pengobatannya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika memang kondisi keluarga kita ada yang melihat atau menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada afasia. Tapi memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kita tanya nih pencegahan-pencegahan yang mungkin tepat gitu ya untuk afasia sendiri. Masih bersama dokter kita. Dok, masih bersama kami ya, Dok? Ya. Oke, dokter. Sekarang kita ngobrol tentang pencegahannya yuk, biar mungkin lebih baik kan kita mencegah agar kita lebih sehat, jangan sampai kita harus berkutat pada terapi dan pengobatan yang panjang. Yang pertama, ini ada kondisi yang memang sebaiknya kita hindari atau kita lakukan adalah berhenti mengonsumsi minuman beralkohol. Sejauh mana sebenarnya alkohol ini bisa merusak atau mengganggu kesehatan otak dan saraf kita? Pastinya dengan konsumsi alkohol ya, mungkin dalam jumlah yang banyak atau jumlah tertentu yang melebihi batas, pastinya akan membuat kualitas berpikir kita juga tidak terlalu bagus ya. Artinya lama-lama juga bisa terjadi kerusakan gitu, atau bisa juga kerusakan dari pembuluh darahnya, sehingga ya ujung-ujungnya kalau gangguan pembuluh darah ya akan terjadi stroke gitu. Nah kalau memang kebetulan yang terganggu adalah aliran darah yang menuju ke area bicaranya, ya pasti akan menjadi keluhan afasia itu. Jadi ya pastinya yang tadi dibilang kan untuk menjaga hidup sehat, menghindari yang minuman beralkohol atau obat-obatan, yaitu untuk dia menjaga tetap fungsi dari si pembuluh darah maupun pembuluh darah di otak maupun sel-sel saraf yang lainnya juga tetap baik. Oke, jadi boleh sih minum alkohol, tapi mungkin harus dijaga dengan kuantitas yang jangan sampai berlebihan. Kalau memang bisa dihindari, tidak mengonsumsi sama sekali akan jauh lebih baik agar tubuh kita lebih sehat ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah menjaga berat badan ideal. Ini penting juga sepertinya ya untuk semua kondisi kesehatan kita ya. Apa sih masalahnya saat berat badan kita tidak ideal atau di ambang batas normal? Apa yang akan terjadi pada saraf dan otak kita? Sebenarnya kalau untuk berat badan ya, berhubungan dengan berat badan mungkin dia akan menyebabkan gangguan di bagian lain ya, bukan nggak selalu di otak, karena kan memang mungkin pada beberapa orang yang sering mengalami nyeri di punggung atau di lutut seperti itu ya, itu kan karena berhubungan dengan berat badan gitu, atau di tumit gitu, dan itu berhubungan dengan berat badan, tapi bukan yang di otak ya, tapi bisa mempengaruhi di otak apabila pada pasien tersebut overweight tapi dia ada penyakit yang lain, misalnya dia punya penyakit gula gitu ya, penyakit jantung, otomatis ya itu juga akhirnya ujung-ujungnya mengganggu peredaran darah di otak. Itulah baru berpengaruh kepada fungsi otak. Tapi kalau untuk pengaruh ke fungsi saraf yang lainnya dari berat badan ya itu tadi, mungkin ada riwayat dia mungkin saraf terjepit gitu ya di daerah pinggang gitu. Pastinya dia akan mengalami nyeri yang terus menerus, tidak selesai karena titik tumpu berat badan dia yang ada di tulang belakang akan bertambah dengan berat badan itu. Mungkin di lutut juga akan mengalami nyeri, dan di tumit yang juga sering seperti itu pada orang-orang yang kelebihan berat badan. Oke, jadi walaupun tidak berdampak secara langsung, tapi kelebihan berat badan bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit lain yang nantinya juga bisa menjadi potensi untuk menciptakan afasia. Jadi lebih baik mungkin kita punya pola hidup sehat, pola makan yang sehat, agar berat badan kita juga bisa ideal ataupun ya jangan sampai overweight gitu ya. Oke, selanjutnya adalah
rutin berolahraga. Ini tadi memang sudah kita bahas ya dok, sebenarnya mungkin kita akan ingatkan lagi ke pemirsa nih bahwa rutin berolahraga ini ternyata baik sekali untuk kesehatan otak kita ya. Seperti apa dok? Pastinya yang tadi sudah kita sebutkan, pada beberapa aktivitas fisik pasti akan memperlancar peredaran darah ya, terutama peredaran darah ke otak. Terus kemudian mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang itu juga akan memicu mengasah memori ya, misalnya melakukan gerakan-gerakan tertentu gitu ya. Ada gerakan-gerakan senam gitu ya yang akan mengasah atau merangsang si otak untuk mungkin menyimpan memorinya dengan baik atau mempertajam daya ingatnya gitu ya. Gitu. Oke, jadi memang ini penting sekali ya, apalagi di tengah mungkin kalau masyarakat perkotaan besar, mobilitas yang tinggi, sulit ini untuk mencuri waktu untuk berolahraga. Nggak apa-apa, 30 menit aja, 15 menit aja bisa dicicil kok ya olahraga sekarang ya. Oke, selanjutnya adalah menjaga pikiran tetap aktif. Nah ini kondisinya seperti apa nih? Bisa menjaga tetap aktifnya pikiran kita tuh seperti apa? Apakah kita terus membaca atau kita mungkin melakukan banyak hal yang sifatnya positif gitu? Seperti apa sih dok? Pikiran kita tetap aktif pastinya dengan banyak membaca seperti juga, atau mungkin menonton informasi-informasi yang memang membawa dampak positif ya, informasi yang positif kayak pengetahuan buat kita. Terus satu lagi mungkin kita perlu berkomunikasi juga dengan orang lain yang memang komunikasinya bukan yang memang mungkin tujuannya menambah informasi atau kita merecall memori-memori kita gitu kan. Itu kan seperti latihan untuk tetap kita tetap bisa berpikir, artinya mempertajam. Dia seperti kalau pisau kan, kalau kita diasah kan jadi semakin tajam. Sama lah kalau otak kita lakukan untuk dengan berbicara sama orang kan kadang kita harus berpikir juga ya. Iya, jadi itu membuat otak kita tetap berjalan secara aktif gitu ya dok. Baik, wah dok, banyak banget nih tips dari dokter hari ini yang bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih banyak dok sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, semoga apa yang kita sajikan hari ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.